Oke, mari kita langsung masuk ke materi pemaparan kita kali ini. Selama bertahun-tahun, sadar nggak sih kalau laut itu sering banget cuma dianggap sebagai korban dari perubahan iklim? Tapi, laporan dari Dialog Laut dan Iklim UNFCCC 2025 di Bonn kemarin benar-benar menunjukkan pergeseran cara pandang yang luar biasa. Kebijakan global akhirnya melek dan mengakui kalau laut itu bukan sekedar korban, melainkan sekutu paling utama kita buat ngelawan krisis iklim. Nah, di sesi ini, kita bakal bedah tuntas gimana sih ambisi global ini pelan-pelan diubah jadi tindakan yang nyata menjelang COP30 nanti. Yang benar-benar menarik dari pemandangan udara ini adalah gimana landscape-nya secara sempurna menangkap apa yang di Dialog 2025 itu sering disebut sebagai metafora benang biru. Kalau kita lihat alirannya, kelihatan banget kan betapa terhubungnya sistem perairan kita, lautan itu yang mengatur iklim kita, nyerap panas, dan tentunya kasih kita kehidupan. Jadi memisahkan kebijakan iklim dari perlindungan laut itu udah sama sekali nggak masuk akal. Ini benar-benar pengingat visual kalau apa yang kita lakukan di darat dan di laut itu terikat erat. Coba kita lihat sebentar garis waktunya. Evolusi inisiatif ini tuh cepet banget loh. Di tahun 2019 pas COP25, ini awalnya cuma sekedar permintaan buat ngadain satu kali dialog aja. Tapi karena urgensinya kerasa banget, di tahun 2021, dialog ini langsung diubah jadi acara tahunan. Terus maju ke tahun 2025, sesi-sesi ini bertransformasi jadi jauh lebih kritis dan berorientasi pada aksi nyata, yang memang ditargetkan khusus buat ngebentuk agenda besar di COP30 berhasil nanti. Biar nggak pusing dengan kerangka kerja PBB yang lumayan padat ini, kita bakal pakai cetak biru ini buat membedah kelima area prioritasnya satu persatu. Ada hubungan laut iklim, menghijaukan NDC biru, adaptasi target pesisir, menyatukan iklim dan keanekaragaman hayati, dan mendanai transisi biru. Oke, kita langsung mulai dari pilar pertama, hubungan laut iklim. Intinya, aksi iklim berbasis laut itu wajib banget masuk ke strategi utama kita, karena lautan yang sehat itu syarat mutlak buat mencapai target pemanasan 1,5 derajat. Lanjut ke pilar kedua kita, menghijaukan NDC biru, yang merupakan kendaraan utama negara-negara buat jalanin perjanjian Paris. Kita mungkin sering dengar singkatan ini ya, tapi pada dasarnya NDC biru itu adalah komitmen tegas pemerintah buat naruh solusi kelautan di jantung kebijakan iklim mereka. Sesuatu yang dulu tuh cuma ada di pinggiran aja. Dan dorongan ini makin kenceng berkat inisiatif Blue NDC Challenge baru-baru ini. Nah, poin-poin ini secara brilian ngasih lihat tindakan konkret apa aja yang sebenarnya bisa dimasukin negara-negara ke dalam NDC mereka. Jadi, kita bergerak jauh melampaui sekedar janji-janji abstrak, menuju jalur dekarbonisasi dan pemulihan yang nyata. Tapi gini, seperti yang disoroti dengan sangat kuat oleh perwakilan Fiji ini, ningkatin komitmen itu bukan melulu soal nambah teknologi canggih. Ini juga tentang gimana kita ngatasin celah finansial, dan yang paling penting, benar-benar menghormati budaya serta kehidupan masyarakat adat setempat. Omongan soal masyarakat lokal ini dengan mulus bawa kita ke pilar ketiga, adaptasi target pesisir. Yang kita lihat di sini adalah kebutuhan yang sangat mendesak buat ngejembatenin indikator global dari PBB yang sifatnya makro banget dengan kearifan lokal yang udah dipraktikkan turun-temurun, kayak larangan musiman atau sasi yang dipakai sama masyarakat adat di Indonesia Timur. Dan kalau kita bedah kerangka kebijakan spesifik ekonomi biru dari Indonesia ini, kita bisa lihat persis gimana sebuah negara menerjemahkan target adaptasi di level tinggi tadi ke dalam praktek nyata seperti perikanan berkelanjutan dan perluasan area konservasi laut. Sekarang kita masuk ke pilar keempat, menyatukan iklim dan keanekaragaman hayati. Pilar ini fokus banget buat ngancurin efek silo atau kerja sendiri-sendiri. Sangat krusial ya buat memastikan bahwa perjanjian laut lepas yang baru disepakati alias BBNJ itu dijalankan barengan sama kerangka keanekaragaman hayati. Kenapa? Biar upaya kita memangkas karbon itu sama sekali nggak mengorbankan kehidupan laut. Dua-duanya harus jalan beriringan. Rincian dari strategi Colombia ini memvisualisasikan sinergi tersebut dengan sangat apik. Ini jadi bukti nyata gimana suatu negara itu bisa merancang ketahanan iklim, integritas ekosistem, dan tujuan ekonominya secara strategis di dalam satu rencana besar yang benar-benar kohesif. Tentu aja, nggak ada satupun dari kotak biru ini yang bakal jalan tanpa mesin penggerak. Ini membawa kita ke pilar terakhir kita, mendanai transisi biru. 170 miliar dolar. Angka yang bikin merinding ini adalah target tuasan investasi yang ditetapkan sama Fasilitas Pembiayaan Satu Laut atau One Ocean Finance Facility buat tahun 2040 nanti. Ini benar-benar nunjukin seberapa masif skala modal yang sebenarnya kita butuhin.
Pasalnya, aksi kelautan kita tuh selama ini kekurangan dana secara kronis. Makanya para peserta dialog kemarin secara belak-belakan menuntut adanya semacam jendela pembiayaan biru khusus di dalam arsitektur pendanaan iklim PBB. Anda bisa lihat sendiri, tuntutan itu tertulis jelas di catatan sesi diskusi ini. Berbagai organisasi yang jadi motor penggerak platform ini sangat menekankan bahwa ngebangun mesin finansial ini tuh bakal nurunin resiko investasi. Dan yang gak kalah penting, ini akhirnya bakal ngasih akses dana langsung buat negara-negara pesisir rentan yang emang sangat butuh dana tersebut. Menggemakan apa yang disampaikan oleh utusan khusus PBB untuk Kelautan, Peter Thompson, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting menjelang COP30 ini. Gimana caranya supaya kita semua bisa mastiin kalau laut itu akan selalu jadi benang utama yang menyatukan aksi iklim global kita? Terima kasih sudah menyimak pemaparan ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.